Sebuah digital startup mengkoneksikan antara pelaku persampahan dengan masyarakat. Sampai sekarang kita fokus di distribusi pengangkutan sampah. Selamat pagi, siang, dan malam untuk nonton podcast kita kali ini. Untuk kesempatan kali ini kami berhasil menghadirkan Bang Hafiz selaku salah satu alumni informatika yang paling sukses dan direktur Angkuts. Amin. Jadi kita mulai dengan perkenalan singkat dulu Bang untuk penonton kita. Halo teman-teman semuanya, salam sama alumni informatika Untan. Grupnya juga baru terbentuk tuh saya lihat beberapa hari ini. Nggak tahu siapa yang menginisiasi. Biasanya sih kita ngumpulnya tuh pas IFTI ya. Futsal ya. LFTI Bang. Nah, jadi saya Hafiz angkatan 2012 di informatika. Dulu SPP kami baru 1,6 juta ya. 2013 enggak salah saya agak naik ya. Iya. Jadi lumayan ringan biaya kuliah, enggak tahu kalian. Itu sih kenal singkatnya Hafiz ya. Saya anak daerah juga. Cuman sekarang fokus di Pontianak. Bangun digital startup, Angkuts namanya, lebih ke terus manajemen startup, lebih ke sampah gitu. Cuman kita juga di Pontianak jadi digital agency buat aplikasi gitu. Kemudian sekarang lagi bangun coffee shop. Nah, Coffee shop ya, karena Bang? lagi tren Pontianak coffee shop. Oh iya betul. Iya. Dia mah kemana-mana ya. Ya, betul. Itu sih. Kasih banyak ya Bang ya. Jadi untuk akhir video seperti biasa akan ada giveaway. Berikut syarat dan ketentuannya, simak baik-baik ya. Pertama, giveaway-nya boleh diikuti oleh siapa saja kecuali dari kami sendiri, tim Kominfo yang ada di sini. Kedua, video ini wajib di-like dan juga di-subscribe. Untuk channel Informatika Untannya ya, di-subscribe. Ketiga, untuk jawaban dari kuis yang akan kami berikan pada akhir video ini, jawabannya ditulis di kolom komentar. Dan jawabannya harus benar semua, nggak boleh ada yang salah sama sekali. Kalau salah, nggak dapat hadiah. Nggak dapat Bang. Terus jawabannya boleh diisi berulang-ulang. Kalau misalnya kurang yakin atau gimana gitu boleh diisi. Tapi pemenangnya cuman akan bisa menang satu kali saja untuk per akunnya. Terus pemenangnya akan diundi secara acak. Jadi kalaupun jawaban betul semua belum tentu menang ya. Dan pemenangnya akan diumumkan di Instagram HMIF Informatika Untan dan Facebook juga 1 minggu setelah video ini tayang. Terima kasih ya. Langsung saja kita mulai Bang. Siap. Untuk pembukaan nih, kita jelasin dulu ke penonton Bang, apa itu Angkuts Bang? Angkuts ya. Jadi Angkuts itu adalah sebuah digital startup mengkoneksikan antara pelaku persampahan dengan masyarakat. Sampai sekarang kita fokus di distribusi pengangkutan sampah. Jadi kita ngangkut sampah. Singkatnya tuh kalau misalnya Gojek itu punya GoFood, dia ngantar makanan Iya. dari tempat restoran ke rumah gitu kan. Kita ngangkut sampah dari rumah ke TPS atau tempat pengolah sampah terpadu. Nah, bedanya lagi Gojek bermitra dengan tukang ojek, kita bermitra dengan tukang sampah. Oh. Nah, bedanya lagi tukang ojek udah punya motor, tukang sampah belum tentu punya kendaraan roda 3. Betul. Nah, itu kita mitra kan lagi dengan orang yang punya kendaraan roda 3. Kalau kita yang punya kendaraan roda 3, ya mereka nyewa sama kita gitu. Nah, jadi kita model bisnis pola kemitraan lah gitu. Sampai sekarang model bisnisnya masih subscription, masih berlangganan. Sekarang kita lagi fokus di development versi kedua. Nah, jadi doakanlah ya, semoga segera selesai biar kita lebih impact-nya lebih besar gitu. Iya. Mungkin itu sih Angkuts ya. Garis besarnya tuh ya pada tagline kita tuh pemulung naik kelas lah. Iya. Gitu. Kalau menurut saya idenya luar biasa sih Bang, Angkuts. Soalnya selain bantu mitra tukang sampah kan. Idenya sih biasa ya. Menurut abang sih biasa ya, karena semua orang bisa tiru. Dan banyak juga yang offline yang lebih sukses ya. Oh, ya. Yang offline banyak, cuman kita bermitra juga. Ada, saya selain promosi lah, usaha teman-teman. JPS loh saya namanya. Jasa pengangkut sampah namanya. Dia hanya main di Instagram,
dia pakai pick up ya, nggak salah saya, itu juga bermitra sama kita. Oh, Nah, jadi kita tidak saling menjatuhkan, tapi malah kita bermitra. Itu pakai Instagram mereka mainnya. Nah itu tidak juga jadi kompetitor kita gitu kan, karena beda. Nah, kalau kita kan memang fokusnya menyelesaikan masalah sampah tuh bagaimana sih menggunakan teknologi informasi atau IT. Gitu. Baik. Kalau dari Angkut sendiri, servis pertamanya kapan tuh Bang? 2016. 2016 sampai sekarang ya? 2016 sampai 2020. Mungkin bisa dibilang bisa didata sih startup yang bertahan di Pontianak ya. Nah, kita termasuk yang udah lama, lumayan lama. Termasuk pelopor juga ya Bang ya? Iya, pelopor enggak juga sih. Cuman enggak tahu ya kita enggak taruh update, tapi lumayan lama sih kita. Iya. Dan kita menemukan model bisnis tuh 2 tahun terakhir ini. Dari awal tuh sangat beda model bisnisnya dengan sekarang. Dulu kita bikin jadi kayak Gojek, bukan jadi kayak sekarang gitu. 2016 sampai 17 sampai 18, 2 tahun terakhir ini kita menemukan model bisnis yang tepat gitu. Nah, yang memang dirasakan keuntungannya tuh oleh driver. Jadi tidak hanya sebatas sosial, kan banyak yang bilang angkut itu startup sosial gitu kan, tapi enggak, kita murni orientasinya bisnis gitu. Mitra ya Bang ya? Pola kerjasamanya pola kemitraan. Baik. Nah, kalau dari Angkut sendiri nih, prestasinya udah apa aja Bang selama 5 tahun berjalan nih? Prestasi itu saya banyak lupa ya. Terlalu banyak ya Bang? Lumayan lah. Alhamdulillah saya tuh punya tim yang solid. Dulu kita pernah juara favorit Next Dev nasional ya. Itu tahun 2016 ya Bang ya? Iya. 2017 atau 2016 saya lupa. Intinya di Net TV. Karena kita dulu terinspirasi juga dari ada yang Fontenisia. Nah, sebelumnya kan Fontenisia masuk berapa besar gitu. Nah, kita terinspirasi, kita ikut juga. Sosio Digi Leader dari Telkom. Habis itu juga juara 3 kita tuh. Dan itu beberapa hadiah semuanya tuh pasti keluar negeri itunya, hadiahnya. Dan saya enggak pernah ikut. Nah, jadi dulu tuh kan kita enggak mampu menggaji teman-teman kita kan. Iya. Nah, jadi kita cari menggajinya tuh gitu. Jadi mereka jalan-jalan. Oh, iya. Kita kalau Next Step itu kan ada sosialisasinya kan. Itu ke Indonesia kita. Nah, itu teman-teman semua yang keliling. Oh. Puas lah jalan gitu ya kalau sama kuliah tuh. Terus saya baca dari profilnya nih Bang. Udah pernah atau lagi berlangsung ya penghargaan Astra Internasional di yang Visitor Leadership Programnya? IVLP, International Visitor Leadership Program. Iya. 2 tahun yang lalu ya, lupa gak Bang ya. Ya itu kita diundang pemerintah US. Amerika Serikat Bang. Iya, sebulan ya. Itu diundang pemerintah Amerika, bukan dari kedutaan Indonesia ya, KBRI, nggak ada hubungan sama sekali dengan pemerintah Indonesia. Jadi itu betul-betul pemerintah sana yang, jadi itu sebuah program yang mengundang para calon pemimpin dunia. Wah, luar biasa. Nah, jadi diundang banyak yang pemimpin Indonesia yang udah pernah ke sana melalui program itu, banyak yang jadi pemimpin sekarang di Indonesia. Nah, jadi kita ke sana. Ada tema-temanya. Kemarin saya tuh temanya tentang ekonomi kreatif dan inkubator bisnis. Nah, jadi kita belajar di sana gimana sih Amerika mengembangkan ekonomi kreatifnya dan inkubasi tentang bisnisnya gitu. Misalnya kalau di Pontianak nih kan di Untan kan ada IBT gitu. Nah, kita banyak ke kota-kota kecil yang lagi berkembang, nah kita belajar di situ. Lembaga-lembaganya juga ada banyak ketemu startup. Kayak gitu sih, seru sih sebenarnya, banyak jadi luas pandangan gitu. Iya, lumayan luar biasa sih itu Bang. Ya cuman tidak ke Silicon Valley kan. Hanya lewat ya di bandaranya. Jadi itu berapa gimana sih Bang prosesnya sampai bisa dikontak sama orang Amerika gitu? Nah, itu menurut saya beruntung sih. Jadi dulu kita tuh ada ikut program dari Ed Howard. Jadi program itu tuh kebetulan Ed Howard tuh di Pontianak, mereka tuh hanya pokoknya mereka lah yang menginisiasi ya kegiatan itu, kegiatan nasional. Kebetulan kerjasama dengan kedutaan US Embassy, mereka kerjasama Ed Howard pusat, di Pontianak ada lokalnya.
Kemudian ada acaranya, saya diundang pada saat itu. Nah, jadi ada orang dari kedutaan, Mas Iqbal namanya, kebetulan Mas Iqbal yang buatkan redaksi saya untuk direkomendasikan. Jadi Mas Iqbal itu hari pertama dia jadi pemateri, saya hari kedua. Tapi dia udah dengar cerita saya dari teman-teman komunitas, jadi ujung-ujungnya dia tertarik untuk merekomendasikan saya. Habis itu H+1 tahunnya saya ditelepon untuk pergi ke Amerika. Pada saat itu saya nggak percaya, saya kira penipuan gitu. Saya bilang email aja. Nah, ketika di email baru saya percaya. Itu sih beruntung sekali sih. Kita nggak pernah ke Malaysia ya, nggak pernah, Singapura nggak pernah, langsung tiba-tiba ke Amerika gitu ya. Luar biasa pasti pengalamannya di sana, Bang. Luar biasa sih, saya sih kalau soal keluar negeri itu kesempatan banyak, kayak misalnya kita hadiah-hadiah tuh ke Singapura 2 kali, Malaysia sekali. Nah, cuman itu tidak pernah saya rayakan dengan itu sih. Tapi kan kita dulu kan namanya kita buat sarap nih kan ya fokus beda lah gitu ya. Jadi kalau hal-hal gitu tuh saya kasihkan ke teman-teman. Karena kita tidak mampu gaji dia kan. Iya, Jadi betul, kita kasih dia jalan-jalan. Jadi kalau ke Amerika kemarin kalau bisa direkomendasikan ke yang lain mungkin saya rekomendasikan lain. Cuman ya siapa sih yang mau nolak Amerika gitu. Betul, Bang. Beda. Saya sih pasti nerima doang. Beruntung sih. Jangan kan ke Amerika, ke Singkawangnya terima, Bang. Singkawang kemarin kita habis studi banding ya KKM. Kominfo, ya gitu sih. Habis ngomongin prestasi, kita ngomongin kendala nih, Bang. Kendala. Waktu awal mulanya apa sih kendala paling berat yang dihadapi? Sama sekarang kan zaman Covid nih, Bang. Iya. Gimana tuh cara ngatasinya biar bisa bertahan? Pertama kendala pasti diri sendiri, pasti itu. Iya, niat ya, Bang ya. Iya, tapi saya sih nggak mau lebih ke self improvement ya. Saya tuh paling nggak suka ngomentarin self improvement orang. Masing-masing kan punya pola tersendiri untuk mengembangkan diri. Ya kan? Kalian generasi Z kan, generasi inilah susah ditebak gitu ya. Cuman saya sih kendalanya tetap ini sih ekosistemnya. Beda menurut saya ekosistem kita di Pontianak dengan Jakarta, walaupun bisa terhubung dengan internet gitu. Tapi ekosistemnya beda. Kalau di sana saya lakukan berlomba-lomba gitu ya. Tapi kalau di sini kita kan masih slow, gitu kan? Betul. Makanya banyak orang yang ke luar kota, ke Jakarta, kemana-mana gitu kan. Mindsetnya beda ya, Bang ya. Ya kalau sini kan slow ya, santai ya. Jadi kita bangun angkut pun santai gitu. Development 2 tahun nggak selesai pun santai gitu. Jadi itu kendalanya, Bang ya. Iya itu sih lebih ke ekosistem. Teman kita kan nggak mungkin nyalahkan orang banyak gitu. Tapi kita nyalahkan diri sendiri balik-baliknya lagi gitu. Betul. Ya kita mungkin masih di zona aman, zona nyaman, masih bisa makan sampai hari ini gitu kan. Cuman ya kita sih pengennya angkut lebih besar lah impactnya, jadi banyak orang yang dibantu lagi. Iya. Gitu. Jadi untuk kedepannya nih, Bang, kan tadi ada Abang sebutkan tahap kedua kan, fase kedua. Versi kedua. Ya. Gimana tuh, Bang, penjelasannya untuk kedepannya angkut Oke, berkembang lagi? thank you promosi sekalian kan. Jadi versi kedua itu kita ada 2 fitur unggulan. Pertama tetap jasa angkutan sampah. Yang kedua fitur jual sampah. Ya itu tuh, jadi kalau jasa angkut sampah itu yang angkut mitra driver kita, yang pakai tosa, uang ke TPS atau TPA. Kalau yang bank sampah itu fiturnya, misalnya adek mau milah sampah di rumah, sampahnya dibayar, nah itu fiturnya. Itu kita kerjasama dengan pemerintah. Jadi pemerintah itu kan punya yang namanya binaan bank sampah. Nah itu kita kasih mereka aplikasi itu secara gratis. Jadi mitra bank sampahnya dikasih aplikasi, pemerintah dikasih dashboard untuk mengelola bank sampah mereka gitu. Jadi mereka tahu sampah-sampah yang terpilah itu berapa ton per hari atau per bulan gitu. Nah kita bantu itu. Ada kapitanya ya, Bang ya. Nah itu lebih ke sosial. Habis itu kalau untuk yang kerjasama dengan pemerintah juga lagi di jasa angkutan sampah tadi. Nah itu sebenarnya gini, masalah sampah ini kan mungkin tidak selesai sih 20 menit ya kalau kita ngomongkan. Kalau saya sih lebih intinya mungkin kita meningkatkan retribusi. Nah jadi contoh misalnya nih, kalian kan ke jasa bang, bayarlah anggap 40.000 per rumah ya. Iya. Abang buang ke TPS, ya kan? Dari TPS dibuang ke TPA, pemerintah yang buang kan? Iya. Itu perlu biaya enggak? Perlu pasti, Bang. Perlu kan? Nah makanya kita harus bayar retribusi namanya.
Sekarang kan kita belum ada bayar, kita hanya bayar pajak tahunan. Nah, jadi saya kerjasama dengan pemerintah nih, saya mau mengajukan. Misalnya gini, Pak Wali, gimana kalau kita kerjasama? Kerjasamanya gini, saya hijaukan semua tukang sampah se-Pontianak dengan brand angkut gitu kan. Iya enggak? Iya. Nah, bukan tapi maksudnya nanti poin plusnya kita setor retribusi. Selama ini kan enggak jelas nih retribusinya kan, malah enggak ada mungkin tukang sampah bayar retribusi. Contoh misalnya ada tukang sampah 100.000 misalnya gitu kan per bulan. Misalnya pemerintah hanya minta 3% ya dari angkutannya sebulan. Nggak salah kan? Yang penting bayar retribusi. Betul. Nah itu, walaupun retribusi di Pontianak ini udah sangat tinggi, income-nya tuh udah bagus gitu Pak. Nah, tapi kita bisa nambah lagi dengan pola gitu tadi, kerjasama. Betul. Kan diuntungkan, nggak ada driver yang nggak diuntungkan. Walaupun ditarik 3%, 5%, tapi mereka punya standar harga. Jadi nggak bisa semena-mena yang 20.000 ngasih per bulan, nggak bisa. Karena kita udah punya Standarnya. rumah yang besar, angkut gitu. Jadi kita mau gitu sih caranya, polanya. Tapi ya kesulitan kita karena kita harus berdampingan pemerintah, key partner. Pemerintah harus kesikit pemerintah gitu kan, ya wajar. Betul Bang. Karena ini bicara domain sampah, sampah itu memang kerjaan pemerintah, dananya di mereka gitu kan. Gitu. Baiklah Bang. Sampai sekarang udah gimana prosesnya Bang? Sekarang masih- kita lagi ini ya, masih endpoint-nya tuh baru kemarin sih saya baru di online payment ya. Kita pakai payment gateway-nya Duitku ya, nggak salah. Nah, masih ngurus-ngurus itu sih. Sama lagi nyari kalau dari segi desain mock-up dari aplikasi itu full udah selesai semua. Sebenarnya kalau mau abang bongkar lihat kan tuh bisa aja gitu. Cuman ngodingnya yang belum ya tergantung budget kita sih. Ya, kita punya uang kita hiring ini pakai freelance apa gitu kan. Sekarang sih lagi ngajakan ini. Sekarang kebetulan kita dulu ada mahasiswa magang dari Cina. Dari Cina Bang. Dia nggak tahu ya, pokoknya dia dari Cina sih kata dia. Heeh. Dia magang bagus gitu kan. Nah, jadi kita panjangkan kontraknya untuk bantu angkut di back end developer. Back end. Sampai sekarang masih Bang. Pakai Java dia ya. Wah, luar biasa ya. Ya alhamdulillah sih kan baru fresh graduate dia, jadi nggak terlalu tinggi lah biayanya. Kita harus bayar di awal soalnya. Gitu. Saya mau Abang kasih tahu nih Bang ke penonton kita. Untuk ke depan target dari angkut apa nih? Target yang paling tinggi yang ingin dicapai. Target yang pertama setidaknya kita bisa mencapai 30% pasar yang ada di Pontianak lah. Market size-nya itu 30% lah. Nah, jangan juga terlalu sampai 40% itu nggak mungkin sih menurut saya. Tapi 30% lah setidaknya tuh kita baru mau ekspansi ke Singkawang. Singkawang ini udah nunggu kita juga pemerintahnya alhamdulillah. Tinggal kita aja nih siap atau enggak. Nah, Ada rencana ekspansi Singkawang pasti. lokal, maksudnya nasional gitu Bang? Pasti harus ada. Nah, tapi kan tidak semua, menurut saya sih banyak startup sampah tuh di Indonesia. Betul. Cuman yang seperti kita tuh menurut saya agak mungkin bisa hitung jari lah gitu. Yang polanya seperti kita. Nah, karena dia harus mengikuti pola regulasi. Sebenarnya kalau pemerintah itu bisa maksimal, sebenarnya kayak angkut ini nggak perlu. Iya betul. Iya enggak? Betul. Ya mereka bisa buat sendiri sistemnya. Cuman ekosistem yang kolaboratif kan nggak mungkin mereka bisa main sendiri. Pasti mereka ngajak-ngajak komunitas gitu. Dari semua yang kita bahas kan kita bisa ambil kesimpulan nih Bang. Kalau Abang udah banyak prestasinya. Jadi untuk penonton nih Bang, masih banyak mahasiswa kan. Mau mulai startup nih, apa tips dan triknya Bang? Usah mulai startup aja lah. Langsung jadi PNS ya kalau bisa, aman hidup kan. Iya. Atau kalau yang cewek-cewek cari yang ini agak tajir. Kalau saya sih orangnya ndak terlalu kaku gitu ya. Kalau mau jadi karyawan yang baik, mau jadi PNS itu pilihan yang good choice gitu ya. Nggak ada yang salah lah gitu. Kalau mau buat startup ya harus siap mental. Saya nggak bisa motivasi, tapi saya hanya bisa ngasih tahu bahwa
Nggak semua orang sih siap untuk jadi startup founder gitu. Iya betul bang. Karena dia harus, ya abang nggak mau lebay lah kayak siap kelaparan atau apa. Ya intinya kalau kita tuh tidak jadi background orang yang kaya gitu ya, atau orang tua yang kaya gitu. Sulit sih. Bukan sulit, maksudnya ya harus kerja keras lah. Tantangannya pasti lebih ya. Tantangannya berat. Ya kalau mau ngambil segmen itu ya silakan. Abang nggak maunya ketika kalian ikut pola kayak abang gitu kan. Nanti sakitnya tuh di kalian sih. Tapi intinya sekarang kita harus punya role model sih. Mau kayak siapa gitu. Tiru aja. Nah, tapi harus maksimal. Betul betul. Itu sih. Lanjutkan lah pokoknya. Ikut kata-kata dosen ya dengan kata-kata apa. Tapi abang sekarang masih lanjut S2 ya bang ya? Lagi S2 di sini sebelah. Jadi kita masih mahasiswa. Masih balik ke udah dapat, masih ada ini email student. student ide ya. Nah, jadi termasuk cepat penentuan pilihan mau S2 itu. Ketika selesai S1 langsung S2. Ya karena motivasi dari dosen-dosen senior juga nyuruh S2 itu. Tapi kalau saya sih lebih ke ini ya. Kita nih kalau orang swasta mungkin waktu itu kadang-kadang kita sibuk banget, kadang-kadang kita senggang banget gitu kan. Iya. Nah, kalau abang tuh lebih ke kalau ngambil S2 kemarin tuh lebih ke ini nambah waktu lu itu ya, ngisi waktu luang ya. Kan sayang gitu kan Sabtu Minggu kita hanya santai gitu. Gimana tuh bang? Susah nggak bang? Nyimbangin S2 sama angkut? Enggak sama sekali. Makanya kalau kalian abang sarankan habis S1 nih langsung S2 di situ. Iya kan ada konsentrasi TI-nya kan. Iya. Nah ada Pak Heri Sujeni yang ngajar. Langsung ambil tak usah ragu-ragu. Mana agak tinggi biaya daftar uangnya. Mana lah kalau ada beasiswa. Luar biasa sih bang. Mantap sih. Kalau udah dengar abang saya juga jadi kagum. Udah mulai dari 2016 sampai sekarang bertahan kan nggak mudah. Apalagi sekarang lagi COVID. Pasti kendala yang dihadapi juga lebih banyak. COVID belum saya jawab ya. COVID itu driver abang, mitra driver ada yang penghasilannya 6,2 juta sebulan. Karena COVID jadi 1 lebih. Tapi ketika kita switch sama yang driver lain yang masih beberapa yang ambil kantor yang banyak, kantor kan beberapa masih buka, dikasihkan ke dia jadi 2 lebih lagi sebulan pendapatannya. Ada restoran tutup, habis itu anak kos-kosan banyak di kampung, kontrakan kosong gitu kan, nah, itu kendalanya. Project juga banyak cancel. Iyalah bang, pasti. Project ya pusing sih memang. Pusing. Cuman ya kita harus tetap survive lah. Betul. Cari ide, cari apa? Ya intinya selalu memberikan solusi lah. Contoh kemarin pernah dengar job fair? Job fair. Pontianak Virtual Job Fair. Nah itu kebetulan abang IO-nya, Virtual Event Organizer-nya. Nah gitu kan sebenarnya mau di cancel loh, tapi kita ngasih solusi ide ke pemerintah, kenapa nggak di online kan, ya kan? Nah itu alhamdulillah goal project kita. Berhasil. Salah satunya. Nah itu termasuk lumayan lah membantu kita juga. Sebelumnya banyak cancel sih project kita. Cuman sayangnya ya bang ya. Iya karena wajar sih COVID ya. Betul. Nggak ada yang bisa ini sih. Pas masa-masa lockdown kemarin gimana bang? Lockdown kita tetap jalan sih, angkut. Karena malah harus lebih intens malah karena orang di rumah semuanya kan. Betul. Nah jadi paling kita kasih perlengkapan yang safety ke driver gitu ya. Kita sampai ingatkan. sekarang masih bang. Untuk peralatan equipmentnya apa ditingkatkan gitu? Masih sih. Kebetulan kita juga ada dapat bantuan dari Coca-Cola Foundation tuh ada juga. Untuk regulasi dari pemerintah sendiri ada yang baru bang terkait angkut? Yang terbaru mungkin kayak contoh buang sampah tuh nggak boleh lagi ke TPS, harus ke ini TPS Pasar Mawar tuh. Jadi semua tukang sampah tuh buang di situ semua Pontianak. Jadi daerah-daerah Tenggara misalnya atau daerah yang jauh dari TPS Pasar Mawar itu kan lumayan jauh kan. Nah, itu sih kendala kita. Cuman menurut saya itu baik, itu bagus.
karena biar tidak ada penumpukan di TPS. Nah, jadi TPS itu hanya untuk yang masyarakat yang mau buang sendiri atau gerobak-gerobak orang-orang tua pakai gerobak. Nah, itu oke lah. Tapi kalau tong sampah juga buang situ ya memang bakalan ini. Dan kita dukung tuh, bagus soalnya itunya. Kalau mengenai itu bang, sampah-sampah yang berbau medis gitu, kayak masker apa segala, ada aturan khususnya atau gimana? Bang? Limbah B3 Kalbar zona merah ya, lampu merah setahu saya. Gawat ya. Tapi setahu saya juga Perusda melalui Perusda Kalbar, perusahaan daerah Kalimantan Barat itu katanya mau bangun teknologi pengolahan sampah B3. Cuma saya nggak tahu perkembangannya. Cuma setahu saya mereka mau bangun tahun depan. Nah, tapi Kalbar memang lagi lampu merah tuh zona limbah B3. Kalau kita sih belum sampai ke situ. Masih sampah domestik, sampah rumah tangga, sampah restoran gitu. Sampai di pengangkutan saja gitu. Belum sampai di teknologi pengolahan. Kalau teknologi pengolahan kita juga main mesin sih. Cuman sampah-sampah limbah itu belum masih. Kalau teknologinya kita tahu. Betul. Nah, di sini banyak ahlinya tuh di elektro, manajemen energi. Teknologi plasma, semuanya lumer gitu. Nah, tinggal ini sih. Tinggal pemerintah mau atau tidak pakai jasa untan atau jasa teknik ya. Iya. Baiklah bang, untuk podcast kali ini kita sudah sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup videonya, kami mau berterima kasih dulu ke abang udah bersedia hadir di sini. Sama untuk giveaway-nya bang, pertanyaan. Giveaway ada berapa pertanyaan? 2 pertanyaan untuk penonton setia kita. 2 ya. Pertama siapa nama ini presenter kita nih, nama lengkapnya. Boleh gak pertanyaan itu? Janganlah bang. Nggak usah putar angkus ya bang. Hah? Oh iya gitu. Kalau itu sih udah tahu semua mereka. Tahu semua ya. Apa ya? Nah, tahun berapa angkut situ launching pertama? Habis itu apa lagi ya? Angkut ya. Iya. Banyak sih sebenarnya. Yang tadi dibahas aja bang. Pertama tahun berapa ya? Kan mungkin banyak yang lupa. Habis itu yang kedua kira-kira berapa tahun angkut itu baru menemukan model bisnis yang tepat? Berapa tahun ke belakang gitu? Dari sekarang kan tadi saya sebutkan, mungkin saya bilang tadi kita tuh baru berapa tahun ini angkut tuh kayak sekarang gitu, baru menemukan model bisnis yang tepat gitu. Oke, simak pertanyaannya baik-baik ya. Gitu sih. Itu kan 2 pertanyaan dari narasumber kita. Kali ini 1 pertanyaan dari saya selaku host sendiri. Saya mau nanya nih, untuk fase 2 dari angkut apa yang mau dikerjakan? Nah, jadi total 3 pertanyaan, jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Terima kasih banyak bang udah mau hadir kali ini. Kami ada hadiah spesial buat abang. Apa tuh? Dosen nak bawa hadiah nih. Oh, nice. Angkus ngos-ngosan nih. Oh, Sama kayak yang saya pakai sekarang. Thank you ya. Iya bang. Makasih ya anak-anak HMF. Pak Yus, mantap pembinaannya. Sukses terus bang. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.